Skyholic. Halo teman-teman, bagi yang belum kenal, kenalin nama aku Vivin. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu cici cantik di sebelah aku ini. Wah. Boleh kenalan dulu mungkin? Boleh. Hai Skyholic, long time no see. Karena aku salah satu alumni. Namaku Airin, aku angkatan kelulusan berapa ya berarti? Masuk sini 2016, lulusnya 2019. Wow. Oke, nah kalau Ci Airin sendiri ini akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Aku masih mahasiswa aktif, masih dealing dengan skripsi, tapi sudah selesai, tinggal ujian. Di samping itu kalau udah skripsi kan udah sedikit ya, mata kuliahnya udah nggak ada. Jadi aku ambil part time job. Itu ada jadi guru. Aku preschool teacher di Bina Bangsa School. Aku ngajar juga guru bahasa Inggris di CNT SKI. Ayo yang mau ikut kelasnya. Terus ada lagi ini paling jadi foto model katalog gitu sih di salah satu butik. MC Wah, keren banget. sama paling ngelesin aja sih. Nah, kalau Ci Airin sendiri kan untuk sampai di titik ini tuh perlu apa ya? Perjalanan untuk nemuin passion lah ceritanya, kayak kesukaannya Ci Airin tuh di bidang apa gitu kan. Nah, kalau orang nemuin passionnya tuh kan sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau Ci Airin sendiri mungkin dari masa sekolah udah nemuin passion atau gimana? Kalau aku passion jujur dari dulu suka ini ya. Passionku ngomong. Makanya kalau dilihat tadi part time jobnya semuanya ngomong ya, ngajar, Keren MC sih. itu kan ngomong semua. Selain public speaking aku juga suka anak-anak, makanya mungkin sekarang jadi guru. Itu sudah di planning sebenarnya. Cuman pengennya nanti setelah aku dapat kerjaan, cita-cita utamaku aku pengen jadi guru. Nanti after married gitu. Tapi ternyata dikasih Tuhan sekarang buat part time job, so I'm grateful for that. Passionku apa lagi ya? Passionku untuk ini kali ya, ikut lomba juga suka. Jadi passion apa tuh kalau suka ikut lomba tuh? Passion High achiever apa ya? high achiever, bisa dibilang mau kerja keras sih. Gitu. Itu sih Dari passionnya. zaman SMP SMA dari sekolah emang suka cari-cari prestasi, cari-cari lomba gitu kan? Kalau cari prestasi sebenarnya enggak, aku bukan ngejar prestasi sebenarnya. Cuma kebetulan aja ada ceritanya. Dulu itu aku kan nggak bisa naik motor. SMA kan udah boleh naik motor kan, tapi aku nggak bisa naik kendaraan dan tidak dipercayai untuk naik kendaraan umum. Terus? Terus jadi nggak boleh naik Gojek, Maxim gitu nggak boleh. Jadi aku harus nunggu papaku antar jemput. Oke. Kan namanya orang kalau diantar jemput tuh kan sebel ya. Iya, Aku iya, pernah iya. bayangin SMA aku pernah nangis loh gara-gara nggak dijemput-jemput. Hah, serius? Iya, Kenapa? karena I've got nothing to do gitu loh, gak ada apa yang harus aku lakuin. Jadi kan nunggu sendirian kan malu ya. Oh, iya Nah, sih. dari itu masalahku itu, terus akhirnya aku ikut banyak kegiatan ekstrakurikuler. Di sini itu nggak sih masih di apa batasin apa ikut Jumlah ekstra. jumlah ekstra masih nggak atau bebas? Masih, iya. Berapa? Kita TDC itu kalau yang terakhir angkatanku itu cuman boleh satu, Kan? iya. Nah, aku nawar sama guru, aku bilang, aku gak punya kegiatan, boleh nggak? Jadi aku ikut, aku tuh ikut apa ya dulu, tari tradisional, aku ikut English club, aku ikut apa lagi ya? Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan after school yang aku bisa ambil, aku ikut. Nah dari situ tergalilah dan apa ya? Jadi orang jadi belajar kan kalau ikut ekstra gitu. Nah dari situ lah aku mau dibilang ngejar prestasi ya bukan, tapi karena masalah cari itu pengalaman cari ya. pengalaman. Dari masalah itu aku akhirnya ambil kesibukan di mana-mana dan malahan itu jadi jalan aku untuk berprestasi. Nah itu aku bersyukurnya di situ. Jadi kayak semuanya tuh kayak rencana Tuhan. Aku jadi dalam masalah ini tuh kayak kayak kesannya udah direncanakan oleh Tuhan gitu loh. Iya, Padahal iya. aku sebel banget waktu nggak bisa diantar jemput tepat waktu gitu. Keren banget sih, biasa orang nyari TDC satu aja tuh kayak susahnya minta ampun, ini aku mau ikut apa ya? Ini nawar buat Iya. nambah. Karena itu nggak ada kegiatan, jadi ikut dulu aku ikut ini MPK. Oh, I see. Di situ aku dapat ini sih, aku antusias juga. Jadi ketika aku ikut kegiatan-kegiatan itu, aku menemukan bahwa diriku tuh tertarik dan antusias untuk menjadi aktif. Nah itu jadi kalau mau dibilang mengejar prestasi, aku bukan orang yang
awalnya ambisius. Jadi kayak bukan, ada kan orang yang memang dia ambisius sehingga apa yang dia lakukan itu adalah ambisius. Target sesuatu gitu. Kalau aku itu karena masalah yang terjadi itu, terus ternyata aku menemukan aku orangnya enthusiastic, one of the special ini ya, kepanjangan dari specialnya YSKI, special students. Ya itu keren banget sih, kayak perjalanan nemuin passion, perjalanan nemuin apa ya, karakter emasnya kita itu emang sesuatu banget, karena kita sendiri kan yang gali kita sukanya apa, kita sendiri yang gali kita maunya apa gitu kan. Nah kalau dari dulu sekolah sebenarnya ada hambatan-hambatan tersendiri nggak sih buat Ci Airin nemuin passion itu? Kalau tadi kan dari masalah, terus karena bingung nih mau ngapain, akhirnya cari-cari kegiatan dan. Nah kalau udah nemuin ekstra gitu, adakah mungkin disinisin temen atau orang tua mungkin nggak dukung gitu? Ada nggak sih? Oke, oh ada dong. Spill. Oke, talking about passion, itu tentunya nanti mengarahkan kita ke karakter kita, ya. Di sini apa yang aku sangat syukuri adalah semuanya bukan karena aku. Selain semua karena udah anugerah dan rencana Tuhan, aku bersyukur sekali juga karena lingkungan YSKI yang sangat mendukung. Aku nggak peres, tapi benar-benar guru-guru YSKI itu sangat-sangat mendukung untuk aku bisa sampai di titik sekarang ini. Boleh nggak aku ngomongin tentang grade karakternya dulu? Apa yang aku punya? Boleh. Sebelum sampai di tantangan. Iya. Oke. Jadi aku tuh orangnya, yang aku sadari adalah aku orangnya sangat-sangat santuy. Santuy dalam artian tidak mudah tersinggung. Jadi aku bisa dibilang orangnya bullyable. Kamu mau ngomong apa? Ya bully loh ya, ini konteksnya bully itu yang kayak apa sih, ngece-ngece gitu loh ya. Disindir dikit, oke, it's fine. Jadi nggak bukan apa-apa yang gitu. kayak mode serius, tapi mode serius juga aku nggak gampang tersinggung. Dan itu berjalan bukan langsung tiba-tiba nggak gampang tersinggung, tapi mulai pelan-pelan. Aku menyadari bahwa aku mental ya, diomongin apa tuh mental, nggak terlalu overthink about it gitu. Nggak dimasukin hati. Iya, nggak gitu dimasukin kan. hati. Terus aku juga orangnya bersyukur sekali aku positive thinking, karena itu dikelilingi dengan guru-guru yang super memotivasi tentunya. Nah, menurutku jadi orang yang nggak tersinggungan itu penting banget. Kenapa? Karena itu yang bawa kita untuk maju. Kamu bayangin nggak kalau kamu dikatain sedikit atau kayak guyon loh, ini guyon sedikit, diguyonin dikit kamu udah ciut, bisa Iya nggak sih. maju? Nah, aku bersyukur banget aku orangnya nggak tersinggungan dan gampang lupa. Aku tuh orangnya tuh gampang gitu lupa. ya? Misalnya, ini aku pernah bener-bener sering banget kejadian. Misalnya ya, ada satu kegiatan yang kamu tuh nggak datang terlambat gitu. Padahal ini udah janjian, aku udah datang, nungguin tinggal kamu sendiri. Terus aku udah ngomel-ngomel kan sama temanku, gimana sih udah janjian kok nggak datang Kok gitu nggak on loh. time Kok gitu nggak ya? on time, padahal ini kan latihan terakhir misalnya kayak gitu. Udah marah. Pas orangnya datang, bukan muka dua loh. I totally forgot. Iya, bener-bener aku lupa kalau tadi aku tuh kesel sama orang itu. Jadi ketika dia datang, aku langsung kayak yang kayak nyapa, welcome gitu. Halo, yuk latihan Terus yuk gitu. temanku pernah sampai tanya, kamu bukannya tadi marah ya sama itu? Kamu bukannya tadi kesel ya? Terus aku kayak, iya ya. Aku lupa, aku bener-bener lupa. Jadi memang itu sih salah satunya, nggak mudah tersinggungan dan lupa. Itu yang bikin aku bisa maju. Didukung dengan tentunya pikiran-pikiran positif. Dari mana dapat pikiran positif itu? Dari guru-guru juga di sini. Dulu aku sering banget sama Mem Shana. Karena aku sering lomba bahasa Inggris, aku sering sama Mem Shana. Orangnya sangat-sangat kerja keras. Iya, Aku kelihatan. kebentuk dari situ. Kebentuk banget. Jadi dari prestasi-prestasi, aku kan dulu seringnya prestasi storytelling. Aku dapat banget dulu wali kelasnya sempat sama sensei juga, orangnya juga kerja keras. Kalau Mem Shana tuh kerja keras dan totalitas. Iya, maksudnya kayak segala sesuatu tuh diusahakan gitu Dengan nggak sih? baik. Iya. Mau dibilang perfectionist itu good loh, in a Iya, good way iya. tentunya. Kalau kita mengusahakan dengan baik, tentunya perfectionist itu good. Tapi ada cara dan prosesnya sendiri ya. Benar. Nggak semua perfectionist itu baik, karena ada beberapa yang over gitu. Over. Nah, kalau menurut aku sih itu sih kerja keras itu aku dapat banget dari guru-guru sekitar sini, sehingga aku bisa maju. Dan dulu aku ingat sama namanya Pak Yosi, guru IPS ya, guru sosiologi. Dia bilang kita harus punya mental kalah. Gimana tuh maksudnya? Mental kalah itu kalau kalah nggak apa-apa. Oke. Kalau kalah harus bisa bangkit. Iya. Kalau kalah nangis nggak apa-apa. Tapi kamu harus berlapang dada, berhati besar untuk terima itu.
Nah, itu yang aku dapat dan sangat-sangat walaupun itu omongannya dari guru sosiologi yang maksudnya itu bukan main teacher di bahasa ya. Aku dulu kelas bahasa kan cuman waktu itu Pak Yosi itu cuman ngisi kayaknya. Jadi bukan guru yang aku deket gitu loh. Tapi ternyata kata-katanya Pak Yosi itu bisa sampai sekarang aku ingat, punya mental kalah. Berkesan ya? Aku dari awal kalau kalah lomba nangis dan itu kayak nggak terima gitu loh. Dan dari nggak terima itu aku protesan orangnya. Aku protesan dulu. Ada guru namanya Miss Ivana, itu juga yang, dan Mem Shana juga, jadi kayak bantu aku untuk protes di sini, protes untuk tanya ya, kenapa aku kalah? Aku pengen tahu feedbacknya supaya aku bisa maju ke depan. Iya. Tapi ya tetap namanya protes ya, karena kan kita kayak jadinya nggak terima kenapa kita kalah gitu. Kenapa? Karena aku kalau nggak juara satu, nggak juara sama sekali. Jadi maksudnya udah biasa juara satu, gitu. enggak, bukan mindset. Apa gimana? Ini kejadian. Jadi kalau aku ikut lomba, kalau aku nggak juara satu, Iya. aku nggak juara sama sekali, paham gak? Jadi misalnya aku ikut lomba di sekolah ini juara satu, besoknya juara satu, besoknya kan harusnya kalau dengan pengalaman seperti itu juara 2 apa juara 3 gitu ya. Gitu. Ini nggak juara sama sekali, jadi kalau kalah beneran, kan nangis ya, malu gitu Iya. loh. Nah itu yang bikin aku di situ percaya bahwa mental kalah itu memang harus punya, mental yang nggak mudah down dan tersinggung tadi itu. Jadi aku terus bangkit dan terus maju untuk kerja keras untuk next level, next lomba aku harus apa. Makanya itu apa yang orang mungkin dulu disinisin sama teman-teman. Enggak apa ya, ini banyak cerita. Serius? Aku disinisin sama teman-teman kenapa? Karena yang ikut lomba kan bukan cuma aku. Kalau lomba bahasa Inggris itu kan banyak ya cabangnya. Iya. Jadi ada teman-teman lain yang ikut lomba dan ketika misalnya aku kalah dan teman yang lain juga kalah, yang protes misalnya cuma aku nih. Yang lain terima-terima aja tuh kalah misalnya. Yang mereka tuh sirik gitu loh, kayak apa sih kok nggak terima banget kalah pengen gitu. banget menang gitu Pengen ya? banget menang gitu. Di situ menurutku ada positifnya. Iya. Walaupun ada negatifnya tapi ada positifnya. Kenapa? Apa yang ganjel di hati itu harus dikeluarin. Kalau kamu memang belum dapat kenapa aku kalah, tanya, minta feedback supaya kamu bisa maju ke depannya. Jangan diem aja. Tapi mungkin negatifnya itu mungkin dulu belum, mental kalahnya itu belum sekuat Terbentuk itu gitu ya. belum terbentuk, jadi masih nangis yang nggak terima kayak gitu. Tapi kalau setelah itu aku nangis kecewa, tapi aku nangis dengan lapang dada dan mau terus berusaha. Iya sih, Gitu. kalau menurut aku ya, dalam tanda kutip protes tuh juga bentuk introspeksi diri juga gak sih? Maksudnya kayak, aku di sini tuh kurangnya di mana sih? Atau ternyata yang juara satu tuh kayak gimana sih? Mungkin kan bisa jadi panutan juga kan. Nah, kalau yang aku rasain ya di zaman sekarang, hambatannya itu dari teman-teman itu biasanya ngedukung, apalagi dari sekolah. Kita ada TDC dari kita misal berkreasi, berkarya tuh nggak cuma bisa satu bidang doang, tapi bisa explore banyak bidang gitu kan. Nah, kalau di zaman sekarang itu hambatannya sebenarnya yang aku rasain itu adalah mentalku sendiri. Jadi kayak apalagi kurikulumnya ini kan beda kan. Kurikulum merdeka ya. For your information, angkatanku angkatan apa ya? Bukan angkatan pertama, jadi kayak bisa dibilang angkatan percobaan gitu loh. Ngerti gak? Paham gak? Because after pandemic, right? Iya. Okay. Kurikulumnya beda, jadi gimana caranya kita harus kayak berjuang untuk nyelesain kurikulum ini dengan cara yang bagus, dengan hasil yang bagus. Tapi gimana caranya aku juga bisa ngebentuk great character di sini. Dan itu menurut aku tantangan sih. Kalau menurut si Airin sendiri gimana? Tantangannya ya. Tantangan yang terberat menurut aku di tengah per SMA-an ini, SMA-an lagi, adalah bagaimana caranya kita bisa menaklukkan pikiran kita sendiri. Mental kan tadi bilangannya. Nah that's the thing gitu loh. Gimana kita bisa menaklukkan pikiran kita sendiri yang seringnya itu tidak benar. Tahu ini nggak sih? Asumsi. Iya. Asumsi itu benar nggak? Enggak kan? Belum Asumsi itu terjadi. belum terjadi, bahkan bisa jadi tidak terjadi. Iya. Jadi belum benar, kan? Nah, itu adalah tantangan terberatku. Bagaimana aku mengalahkan pikiranku supaya untuk tetap terus bisa berpikir positif, dan bagaimana aku juga bisa menaklukkan, karena kalau misalnya gini, kita dikelilingi oleh misalnya teman-teman yang toksik. Ya, toksik kayak misalnya tadi ketika kita protes ketika kita protes mereka malah sirik, malah
apa toh, ya udahlah gitu, kayak biarin aja, kan nggak suportif ya, toxic ya. Iya. Untuk dipikirin tuh langsung bisa overthinking, apa dia nggak suka sama aku ya, apa aku ini terlalu berlebihan ya kalau aku tanya buat evaluasi diriku sendiri ya. Nah itu menaklukkan pikiran-pikiran seperti itu loh, apalagi kamu juga anak lomba kan. Bisa dibilang Ya, deh. apalagi untuk anak-anak lomba pasti tidak memungkiri banyak yang sirik, yang iri, yang nggak suka dengan prestasi orang lain. Pasti ada, manusiawi gitu. Bagaimana caranya kita bisa terus berpikir positif dan berdamai dengan situasi? Karena sebenarnya memaafkan itu kan adalah berdamai dengan situasi itu sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Iya. Jadi bagaimana cara kita control ourselves. Nah itu tantangan terberat yang aku alami. Tentunya aku bisa melewati tantangan itu dengan bantuan guru-guru, dengan supportive friends, karena nggak semua teman toxic. Iya. Masih ada orang baik di luar sana. Masih banyak orang baik di luar sana. Jadi itu caranya aku bisa terus membentuk positif, pikiran positif di pikiranku itu loh, taklukinnya gimana. Dan berdamai dengan diri sendiri untuk tidak tersinggungan dan coba-coba terus. Karena tentunya pasti diingat aku nggak lahir langsung nggak tersinggungan. Aku juga dulu kalau dibully atau dibikin dibikin sakit hati ya tersinggung. Cuman by time and by the environment from di SKI akhirnya bisa menjadi itu. Ya kita harus belajar untuk adaptif sih di situasi-situasi seperti ini. Apalagi mungkin untuk kamu yang tadi katanya angkatan percobaan itu harus punya mental adaptif supaya bisa menjalani ini dengan bukan beban, tapi setiap harinya kamu bisa enjoy because you can adapt with the environment. Setuju banget. Tapi dari tadi tuh aku salfok deh. Ci Airin ini public speaking kan bagus banget ya. Ya nggak sih, kalau Puji menurut aku Tuhan. public speakingnya tuh kayak cara ngomongnya tuh enak. Kalau Ci Airin sendiri tuh dari dulu apa, ceritain dong, bisa ceritain nggak cara Ci Airin ngasah public speaking? Apakah by pengalaman juga atau? Of course. Selain memang dari lahir. Jadi pas aku lahir tuh aku udah cerewet. Kayak gitu. Walaupun tadi katanya introvert karena mudah tersinggung, tapi ternyata cerewet ya katanya. Aku nggak introvert ya. Oh, nggak. Aku extrovert. Emang dari Emang awal kelihatan banget ya aku introvert ya. Kalau aku orangnya extrovert. Aku tuh orangnya tadi aku udah bilang kan, suka ngomong. Kalau ngelatih public speaking tuh tentunya ini yang paling kagetin ya. Gimana? Yang paling aku dapat banget ilmunya dari gereja. Oh, WL. WL, iya. Aku WL dari SMP. Sama. Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya gereja itu kan membuka pelayanan karena anugerah ya. Iya. Jadi kita dari yang nggak bisa apa-apa diajarin untuk bisa. Diajarin bukan kayak diajarin preacher gitu, tapi kayak diajarin by environment, kayak misalnya mereka ngomongin kita atau mereka ngeritik kita, ya itu dari situ kita belajar. Ya aku WL dari WL itu aku banyak belajar. Dari sekolah minggu dulu, kalau misalnya disuruh sekolah minggu itu kan ada yang kayak ngumpulin poin, ngumpulin kupon kayak gitu-gitu kan. Terus itu kan harus ada target yang kita penuhi. Dan dari kecil-kecil itu loh, makanya harus pelayanan di gereja. Kenapa? Karena pelayanan di gereja itu membentuk kita menjadi orang profesional di luar. Di gereja ini adalah tempat kita belajar gratis loh. Di gereja manapun ya, itu gratis. Jadi ketika keluar, jadilah seperti aku yang terasah. Menurutku aku terasah karena gereja juga sih, selain karena sekolah. Kalau aku juga awalnya tuh ya, ini aku cerita dikit ya. Aku tuh awal-awal kan nggak langsung jadi WL kan. Pertama jadi singer dulu kan. Oke. Singer tuh apa ya bahasanya, dredeg di depan, bener-bener kayak keringet dingin, dan itu acara gede misalnya HUT gereja atau Paskah atau apa, itu kan event penting kan, nggak cuman ibadah biasa gitu. Nah di situ tuh bener-bener aku inget banget momen dimana aku gagal di depan dengan pede, dan setelah ibadah selesai aku tuh nangis di kamar mandi, bener-bener nangis sejadi-jadinya. Kayak aku tiba-tiba kayak tek, udah aku habis ini nggak mau naik panggung lagi. Terus bertahun-tahun kemudian ternyata jadi WL tetap di gereja saya. Karena itu dia, maksudnya kayak kita punya masalah, tapi gimana caranya kita untuk tetap adaptif, kita tetap bisa apa ya, at least mimpin diri kita sendiri untuk mau maju gitu gak sih? Iya, dan kamu tahu gak kenapa tadi aku bilang di gereja
adalah tempat kita belajar karena Tuhan nggak lihat kita kesempurnaan kita secara manusiawi. Tuhan kan lihat hati kita, proses kita buat mau melayani. Jadi kenapa harus down dan sampai nggak mau pelayanan lagi? Tuhan lihat hati. Kalau hati kita benar pasti Tuhan mampukan dan Tuhan akan pakai terus untuk berkarya. Iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita untuk mencapai karakter emas kita, untuk mencapai great karakter kita, bisa dari mana aja, nggak cuma sekolah pun juga pasti memfasilitasi dan suportif banget antara guru-guru sama kitanya, sama juga lingkungan teman-teman kita. Dan nggak cuma sekolah, kita juga bisa dari pelayanan gereja, dari rumah juga, dan pastinya kita harus punya mindset yang benar dari diri kita sendiri sih. Dan itu semua pastinya karena anugerah Tuhan. Jadi Bener. pakai Tuhan di setiap apa yang kita lakukan. Walaupun kita lagi bengong, lagi nggak ngapa-ngapain, Tetap bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Kayak curhatin aja. Tuhan, aku besok mau lomba gimana ya? Tuhan, hari ini air di rumahku habis. Tuhan, apapun. You can say to God everything ya. Kayak kita bisa cerita apapun. Jadi bangun, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan pasti akan ada terus untuk kita. Bahkan ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan juga ada kok. Jadi ya semuanya itu, lingkungan rumah, lingkungan gereja, lingkungan sekolah, semuanya itu pasti bisa kita lewati dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri juga untuk mendapatkan great character itu dengan bantuan Tuhan. Jadi jangan lupa untuk terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini kelihatan banget, kerasa banget spiritual ya nih, spiritual banget nih. Iya dong. Iya. Oke teman-teman, nggak kerasa banget kita udah ngobrol sejauh ini ya, seru banget. Thank you banget buat Ci Airin udah ngobrol Sama-sama. sebanyak ini. Dan oh ya, jangan lupa kepoin IG-nya SMA Kristen YSKI, IG-nya Sky FM, sama juga Skyholic. Dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya SMA Kristen YSKI. Makasih semua, see you next time. Bye, thank you.